Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang berkah ini kita dapat kembali berjumpa di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti ta'lim ba'da zuhur. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Saudara-saudara, kaifa halukum? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, saya menyampaikan tema kajian kita siang hari ini, kebangkitan Islam di Barat. Apa Pak? Kebangkitan Islam di Barat. Saya kebetulan baru saja pulang safari dakwah di Amerika. Saya ingin berbagi pengalaman, ya, membawa oleh-oleh dari Amerika dalam bentuk cerita pengalaman saja. Maka temanya kebangkitan Islam di Barat. Ini adalah sesuai dengan perjalanan dan pengalaman saya keliling di Amerika, berdakwah hampir 1 bulan kemarin. Dan ini adalah kunjungan saya yang ke-10 kali dakwah ke Amerika. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya terakhir sekali ke Amerika sebelum Covid itu 2018. Setelah itu tidak pergi, sebelumnya tiap tahun. Pergi-pergi lagi kemarin. Kebetulan saya bertugas pula sebagai khatib Idul Adha di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di LA Lenteng Agung ya. Nah yang kali ini 5 tahun lebih saya tidak ke Amerika, ada menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita setiap tahun, setahun aja tidak ke Amerika, kadang-kadang kita pangling. Apa yang paling terasa di sana adalah kebangkitan Islam, as-sahwa al-islamiyah, kebangkitan Islam. Luar biasa. Hampir tiap hari orang masuk Islam. Dan hampir tiap bulan bertambah jumlah masjid. Nah, kebetulan di sana rata-rata masjid itu bekas rumah ibadah agama lain. Jadi agama saudara-saudara kita di sana itu sudah mereka tinggalkan. Rumah ibadahnya itu mereka jualin. Karena biaya operasional rumah ibadah itu kan mahal. Bayar pajaknya, bayar listriknya, bayar airnya, bayar keamanannya, besar sekali biaya.
Sedangkan jemaahnya sudah nggak ada. Masyarakat di sana yang beragama begini cenderung meninggalkan agama itu dan mereka memilih menjadi agnostik. Agnostik itu beda dengan ateis. Kalau ateis itu tidak percaya sama Tuhan. Tapi kalau agnostik ini tadinya orang yang beragama, tapi mereka sudah tidak percaya sama agama lagi, tapi masih percaya kepada Tuhan. Itulah namanya agnostik. Jadi kalau di Indonesia itu namanya kealiran kepercayaan. Percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Itu yang cenderung terjadi sekarang. Sehingga rumah ibadah mereka dijualin. Nah, rata-rata orang Islam lebih suka beli rumah ibadah mereka dijadikan masjid. Kenapa? Karena sudah ada izin. Izin rumah ibadah. Tidak penting mau agama mana. Yang penting IMB-nya adalah untuk rumah ibadah. Itu dulu. Nah, saya melihat kebangkitan dari aspek mana? Pertama, dari segi jumlah masjid bertambah tiap hari, tiap bulan bertambah masjid itu. Subhanallah. Nah, saya kebetulan kemarin diinapkan di mes pendeta. Dulu itu rumah ibadah saudara kita yang lain, kemudian dibeli oleh pengusaha Muslim Indonesia, dijadikan masjid, namanya Masjid At-Thohir. Karena yang beli kebetulan kakaknya Menteri BUMN kita, Boy Thohir. Nah, dibeli, diwakafkan kepada saudara kita Muslim di Amerika, maka diberi nama At-Thohir. Nah, kebetulan di Amerika itu orang Indonesia saja sudah punya masjid 5 yang bekas rumah ibadah agama lain. Ada lagi di Houston, Texas, namanya Masjid Istiqlal. Di Houston ada namanya Masjid Istiqlal. Di LA namanya Masjid At-Thohir. Kemudian di Washington DC, gabungan 3 state. Washington DC, Maryland, Virginia, 3 state itu digabung. Mereka beli rumah ibadah agama lain dijadikan masjid, namanya Imam Center. Kemudian satu kota di California, namanya San Bernardino, juga bekas agama lain dijadikan masjid, namanya At-Taqwa. Begitu juga di Philadelphia, namanya Masjid Al-Falah. Itu baru orang Indonesia sudah punya 5 masjid bekas rumah ibadah agama lain. Belum lagi saudara kita dari Middle East, belum dari Pakistan, belum Bangladesh, belum lagi dari India, belum dari Turki, belum dari macam-macam. Bahkan kalau saya keliling di Manhattan, di kota pusat kota New York, kalau bapak ibu pergi keliling di segitiga emas, Kuningan, Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, coba bapak keliling situ, hitung ada berapa buah masjid. Saya berani jamin tidak sampai 10 masjid di segitiga emas itu. Itu pusat kota Jakarta, jantung kota Jakarta. Coba antum hitung ada berapa masjid itu. Indonesia negara muslim, dah sampai 10 yang benar-benar masjid ya, bukan kantor kayak begini, yang benar-benar masjid. Itu akan kalau antum keliling di Manhattan, itu belasan jumlah masjid yang betul-betul masjid, bukan kantor begini, masjid. Wah, ini ada, kita lihat kebangkitan Islam luar biasa. Bahkan di Times Square di New York itu sudah 2 tahun ini berturut-turut diadakan sholat tarawih di tempat terbuka. Kemudian ada satu state di Amerika namanya Detroit, daerah Michigan, itu azan sudah boleh pakai menara. Allahu Akbar. Puncak-puncaknya sekarang pasca krisis kemanusiaan Palestina, itu tiap hari orang demo. Tiap hari orang demo. Itu puluhan ribu orang yang demo. Yang demonstrasi bukan orang Islam, orang Kristen, bahkan tidak sedikit dari orang Yahudi yang non-Zionis. Rabi-rabinya itu, pendetanya Yahudi yang pakai koplok-koplok itu, yang putih itu, jenggot panjang, itu ikut demonstrasi mengutuk Zionis Israel. Jadi luar biasa saudara. Bahkan mereka anarkis, sampai bakar-bakar ban di jalan, bahkan menurunkan bendera Amerika, dibakar bendera Amerika, dinaikkan bendera Palestina. Mereka menuntut kemerdekaan rakyat Palestina. Bahkan di Harvard University di Boston
600 mahasiswa akan diwisuda di level S1, S2, S3, menggagalkan dirinya tidak mau diwisuda sebelum tuntutan mereka kepada rektor untuk disampaikan kepada presiden bisa dipenuhi. Jadi luar biasa saudara. Mungkin puluhan ribu saudara kita korban di Palestina menjadi syuhada, tapi Allah ganti dengan ratusan ribu orang di barat masuk Islam hari ini. Allahu Akbar. Ini adalah satu fakta. Saya bercerita ini berdasarkan pengalaman, bukan ceritanya, bukan baca di koran, bukan dengar di TV. Saya ke sana keliling di Amerika. Alhamdulillah saya sudah keliling hampir 40 state, 40 provinsi di Amerika, dari 50 provinsi. Sampai ke Kanada sana saya keliling. Jadi saudara-saudara, ada as-sahwa al-islami al-kubro di barat, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Maka kalau saya di sana keliling dakwah, iman saya langsung bertambah. Tapi saya kalau ceramah keliling Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua sana, tidak ada yang signifikan menambah iman saya. Tidak banyak yang menginspirasi saya. Tapi kalau saya keliling di Amerika sana, bertambah drastis iman. Kenapa? Banyak yang menginspirasi saya. Di antaranya, mau cerita sama antum nih. Di antaranya, saya kalau di LA diinapkan di Mes Pendeta, yang sekarang jadi Masjid At-Thohir itu kalau sholat subuh, Masjid At-Thohir itu besarnya lebih kurang seperti ini. Dari ujung ke ujung itu sekitar ya 30 orang lah. Satu shop itu. Itu rata-rata subuh itu 2 shop. Kalau saya iseng nanya kepada jamaah subuh itu, baik itu orang Indonesia maupun non Indonesia, itu saya tanya, "Akhi, antum sholat subuh berjamaah di sini tiap hari? Kalau boleh tahu, berapa jarak rumah antum dengan masjid ini?" Apa jawabnya saudara? Saya Ustaz, rata-rata saya ngendrive mobil itu antara 1 jam sampai 1 jam 20 menit. Subhanallah, 1 jam, taruh 1 jam. Itu di pagi hari, jalan mulus, tidak crowded. Kira-kira berapa kilo itu? Tidak. Pokoknya di atas kalau 1 menit mungkin 1 kilo lebih. Ya taruhlah dulu 60-70 kilometer. Setiap pagi sholat subuh berjamaah, mengendarai mobil 1 jam minimal. Ya Allah, bagaimana saya tidak bertambah iman? Rasanya iman saya tidak ada apa-apanya banding mereka. Loh, kita di Indonesia, jarak rumah kita dengan masjid cuma berapa langkah saja, dah sanggup kita sholat di masjid. Betul tidak? Ini pada ngaku nampaknya nih. Bagaimana kita tidak malu saudara? Orang di sana menempuh 1 jam. Dan antum perlu tahu, sekarang musim summer, musim panas. Sholat maghrib di Amerika itu jam 9:10 masuk waktu maghrib. Jam 9:10 baru azan maghrib. Qomatnya jam tengah 10. Isya jam berapa? Tengah 11. Qomatnya jam berapa? Jam 11. Kenapa lama-lama qomat? Karena di sana kebanyakan madzhab Hanafi. Dalam madzhab Hanafi laki-laki wajib sholat di masjid. Sholat isya selesai jam 11:04. Habis itu dia pulang ke rumah. Kalau malam mungkin perjalanan bisa 1,5 jam. Paling cepat sampai rumah 1:30 malam. Subuh jam berapa? Subuh di Amerika sekarang jam 2:59, jam 2:58, taruhlah jam 3 pagi. Terbayang tidak antum? Dia baru sampai rumah 1:30 malam, harus sudah jam 3 pagi sudah ada di masjid. Kira-kira yang bersangkutan tidur tidak itu? Saya jamin dia tidak tidur itu. Kalaupun tidur hanya berapa menit saja. Itu menginspirasi saya. Banyak saya menangis di Amerika itu, Pak. Kita bandingkan dengan iman kita di sini. Perjuangan mereka luar biasa. Lalu saya tanya, kenapa antum tidak sholat subuh saja di sana, di rumah? Antum kan masih capek. Sampai rumah 1:30, antum jam 3 sudah nongol di sini. Antum kan capek. Ada rukhsah, ada keringanan bagi antum. Kenapa antum tidak sholat di rumah saja subuh? Apa dia bilang? Ustaz, kita sudah komitmen beli gereja dijadikan masjid. Siapa yang akan memakmurkan masjid ini kalau kami? Ya Allah,
Maka lil musyrikina ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas memakmurkan masjid itu adalah orang-orang musyrik, sedangkan mereka mempersaksikan dirinya sebagai orang yang kafir. Mungkin tidak orang musyrik memakmurkan masjid? Gak mungkin. Karena memang dalam sejarah dulu, ya, pengurus Masjid Al-Haram itu dulu, ketuanya itu Abu Jahal, wakilnya itu Abu Lahab, sekretarisnya siapa? Abu Janda. Berada belum Abu Janda waktu itu? Maka tidak pantas orang kafir memakmurkan masjid Allah. Lalu siapa yang pantas? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang pantas memakmurkan rumah Allah itu adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah dan akhirat. Mendirikan sholat dia, membayar zakat dia, tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Ini yang layak memakmurkan rumah Allah. Maka jawabannya, kenapa anda tidak sholat subuh di rumah saja? Dia bilang, siapa yang akan memakmurkan masjid ini? Subhanallah. Perjalanan 1 jam, ada yang sampai 1,5 jam dia menempuh masjid. Siapa yang mendengarkan itu? Dan ini bukan cerita, saya lihat, saya dengarkan langsung. Orang itu ada di situ, saya tanya. Subhanallah. Kemudian ada ibu-ibu orang Indonesia datang ke saya. Ustadz, saya dulu di Indonesia nggak pakai jilbab saya. Saya pakai jilbab di Amerika ini. Loh, kok bisa, Bu? Kan aneh. Di sini orang ibu di mana banyak berjilbab malah nggak pakai jilbab dia. Di sana jarang orang berjilbab, dia malah pakai jilbab di sana. Kenapa, Bu? Dia bilang apa, Ustadz? Setelah saya sampai di Amerika ini, lihat wanita-wanita rasanya kayak binatang semua. Apalagi musim summer begini, udah ada bugil-bugil semua. Saya aja wanita malu Ustaz melihat mereka, dia bilang. Ketika saya jumpa dengan ibu-ibu yang pakai jilbab, hati kecil saya berkata, ini yang betul. Dia jaga kehormatan dirinya, dia muliakan dirinya, ini yang benar. Maka saya Ustaz dapat hidayah melihat wanita pakai jilbab yang jumlahnya tidak banyak di Amerika ini. Tapi saya merasa ini yang benar. Wanita-wanita itu semua adalah hewan, binatang itu semua, dia bilang. Subhanallah. Ada lagi jumpa dengan bapak, orang Indonesia juga. Ustaz, saya dulu di Indonesia nggak pernah sholat. Saya sholat di Amerika ini. Kok bisa, Pak? Saya Ustaz di Amerika melihat orang-orang di Amerika ini kayaknya mereka tidak punya tujuan hidup. Mereka tidak kekurangan, secara materi mereka berkecukupan, tapi saya lihat mereka tidak punya tujuan hidup. Kenapa? Dari pagi pergi ke kantor, pulang-pulang sore habis pulang kerja, mereka ke diskotik, mereka pergi ke kasino. Tidak punya tujuan hidup. Ketika saya lihat ada teman-teman saya yang sholat, lihat wajahnya bersinar-sinar, hidupnya tenang, rumah tangganya sakinah, maka saya merasakan kayaknya sholat itu yang betul menenangkan hati. Mereka hidup ini tidak punya tujuan hidup. Maka saya sholat itu di Amerika ini, dia bilang. Jadi komitmen mereka ini yang melahirkan cahaya Islam. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu, kata Allah, setiap hari, setiap saat ingin memadamkan cahaya agama Islam. Dengan apa? Dengan mulut mereka, dengan propaganda-propaganda mereka. Mereka menghujat Islam, menghina Islam. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang membela Islam. Dan orang-orang Islam di sana yang minoritas itu komitmennya, istiqomahnya kepada Islam luar biasa, pengorbanannya kepada Islam luar biasa, sehingga dari perilaku mereka yang seperti melahirkan cahaya. Allah angkat derajat Islam di sana. Dan orang-orang di barat berbondong-bondong masuk agama Islam itu. Kenapa? Karena saudara kita di sana istiqomah mengamalkan Islam, memperjuangkan Islam.